Kita bersyukur bahwa ada Kali Progo yang cukup memadai memberikan asupan air di Kulon Progo, terutama di wilayah-wilayah bagian hilir, bisa memberikan masukan untuk air sumur bagi masyarakat. Nah, ini semua adalah satu bentuk kesyukuran kita bahwa Das Progo itu pada saat sekarang masih cukup baik dan memberikan suplai air untuk di Kali Progo. Bagaimana sebenarnya untuk bisa menjaga Das Progo ini, ada suatu perencanaan atau yang kita katakan persepsi lah, katakan persepsi yang sama antara masyarakat yang berada di wilayah Das Progo ini, bagaimana sebenarnya bisa untuk menjaga aliran-aliran sungai itu. Maka pada saat ini kita tidak terlepas dari teman-teman yang ada di Temanggung, teman-teman di Magelang, yang pada saat itu sekali tempo kita bertemu untuk membicarakan ini. Dengan persamaan persepsi kita bisa untuk melakukan pengelolaan Das Progo, sekaligus bagaimana menjaga sungai itu lestari, itu secara kuantitas keberlanjutan ada airnya, kualitasnya bagus, dan kemudian kita bersepakat bahwa sama-sama untuk melestarikan, menjaga Sungai Progo ini. Ini bagaimana sebenarnya Sedulur Tunggal Banyu ini bisa meluas, migunani, murakabi bagi baik warga Kabupaten Kulon Progo maupun juga daerah Magelang dan Temanggung. Itu harapan kita. Kesedihan sebagai warga hulu itu lebih ke penerima berkah Tuhan dalam bentuk hujan yang kami sanggup dan harus bisa menjadi penabung air. Susah-susah gampang. Kalau kemudian kami cara menabungnya tidak bisa seperti yang diharapkan, dalam artian hutan-hutan kami sudah mulai rusak, dirambah oleh pertanian dan perkebunan yang orientasinya hanya komersialisme tanpa menjaga konservasi. Menyikapi keinginan masyarakat hilir yang selama ini tentu sangat berharap atas idealnya air sebagai hasil tabungan kami diterima sebagai daya tampung di Progo dan kemudian turun sampai di masyarakat Yogyakarta menjadi selokan Mataram, menjadi air serapan. Yang makin besar meskipun di Yogyakarta itu industrinya bukan industri produk, tapi industri pariwisata sendiri nyata telah banyak menyerap air-air tanah yang dihasilkan oleh kami. Maka harapan besar kami, program insentif disinsentif, bagaimana dari hulu dan hilir menjadi kesatuan di dalam menangani proses konservasi ini. Saya kira itu. Das Cangsi merupakan penyangga kawasan strategis nasional Borobudur. Tidak bisa dilepas karena persediaan air Borobudur terkait dengan irigasi, di mana dibuktikan bahwa di daerah Borobudur itu hampir lebih dari 80% penduduknya adalah petani. Sebenarnya membutuhkan air yang cukup untuk kepentingan pertanian mereka. Di daerah Hulu Tangsi yang paling atas, sebagian desa Temanggung yang sekarang banyak dikenal orang dengan Nepal Van Java itu sebenarnya sebagian masuk di Hulu Tangsi. Semakin ke bawah ada kawasan Bukit Kotorono, itu juga menjadi recas area mata air di seputaran Hulu Tangsi, yang akhirnya Subdas Cangsi ada bendung yang dibangun oleh Belanda di Desa Krasak, Kecamatan Salaman, di mana bendungan itu menjadi support air melalui saluran irigasi teknis, irigasi Tangsi yang masuk ke kawasan Salaman maupun
Kecamatan Borobudur. Untuk membangun itu semua butuh proses bagaimana kita mendampingi kegiatan masyarakat yang terbangun dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa berikut desanya, maupun kita harus hubungkan dengan keinginan kabupaten untuk membangun kabupatennya dengan skema RPJM dan tata ruangnya. Yang kita tahu semua bahwa Sungai Progo itu melintas di 2 provinsi, Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga sebagai konsekuensinya itu apa yang kita lakukan di tempat ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap daerah-daerah yang lain, terutama yang ada di bawahnya. Oleh karena itu kondisi seperti ini harus benar-benar disadari oleh masing-masing pemangku wilayah di titik-titik yang memang dilalui sebagai support untuk mendukung teman-teman komunitas Jogoto. Itu Pak Bupati juga sudah menerbitkan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2019, yaitu tentang bank pohon. Pak Bupati pada saat ini memiliki sejumlah pohon yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas Jogoto di desa-desa yang sudah dibentuk tadi untuk digunakan sebagai alat dalam rangka melakukan konservasi di mata air yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini sebagai satu langkah untuk menjaga agar tempat-tempat imbuhan air ini tetap terjaga, sehingga air yang masuk ke Sungai Progo ini tetap terjaga baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun demikian sekalian, bahwa kita perlu tahu bahwa Kabupaten Magelang saja tidak cukup untuk bisa melakukan hal seperti itu. Harus secara sinergi, ini kabupaten-kabupaten lain juga melakukan kegiatan yang paling tidak sama atau mungkin lebih baik lagi. Nah, untuk membangun kebersamaan ini, saya pikir memang ada peran yang sangat penting, yang sangat strategis yang pada saat ini ada di BPDAS, yaitu Forum Komunikasi Das Progo. Ini saya pikir merupakan satu lembaga yang sangat strategis untuk bisa mengkomunikasikan dan mengkoneksikan antara hulu, tengah, dan hilir. Sehingga pada satu ketika nanti Progo ini tidak hanya menjadi milik Magelang, menjadi milik Sleman, menjadi milik DIY, menjadi milik Jateng, tidak. Tapi Progo ini adalah milik kita bersama. Saya kira itu sekedar sebagai statement untuk menguatkan bahwa kita butuh air yang setiap saat untuk sumber kehidupan. Matur nuwun. Langkah pertama yang kita lakukan tentunya terkait dengan bagaimana kita meningkatkan tutupan lahan atau tutupan hutan yang ada di sekitaran wilayah Das Progo melalui konservasi atau penanaman tanaman-tanaman, baik dalam bentuk tanaman memang untuk memperkuat fungsi vegetasi dan juga untuk tanaman untuk melindungi, ya, dalam konteks mencegah banjir dan sebagainya. Ada penanaman bersama yang ini rutin kita lakukan setiap tahun, paling tidak itu ada di 3 titik sebenarnya, itu meliputi Bantul Barat, ya, terkait dengan Das Progo, kemudian di Bantul Timur juga dengan Sungai Opaknya juga kita buat. Kemudian yang kedua, ini kita juga melakukan upaya-upaya dengan lebih mensinergikan arti dan fungsi dari forum komunitas sungai, yang salah satunya itu adalah yang terkait dengan komunitas peduli Sungai Das Progo ini sendiri. Ini yang nanti akan dibuat lebih lebih efektif kinerjanya, karena ini mereka merupakan salah satu ujung tombak ketika kita ingin bagaimana tadi menjaga kualitas lingkungan khususnya di Das Progonya tadi itu. Untuk meningkatkan tadi konservasi khususnya di sungai itu, yaitu dalam bentuk pelarangan penebangan pohon secara sembarangan, kemudian ada pemberian reward. Jadi harapannya dari generasi muda kita ini juga tidak hanya sekedar paham tentang pelajaran secara tekstual, namun mereka juga akan memiliki pengalaman-pengalaman untuk bisa lebih peduli dengan lingkungan khususnya yang sungai. Pemerintah lakukan
saat ini itu bisa betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa kesejahteraan masyarakat atau pembangunan masyarakat secara umum. Yang harus kita pundi-pundi bagi masyarakat Sedulur Tunggal Banyu antara masyarakat Temanggung yang harus melakukan konservasi dan restorasi dengan Kabupaten Bantul di daerah timur Jakarta yang harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga harus ada koordinasi, sinkronisasi dan integrasi koordinatif antara dua wilayah itu supaya kita bisa Sungai Progo itu bisa bermanfaat dan bisa dipakai bersama secara menguntungkan, tidak ada yang saling dirugikan. Kita akan merencanakan untuk mengadakan semacam memorandum of understanding, yaitu kesepakatan bersama antara wilayah hulu yang notabene di bawah Gubernur Jawa Tengah dan di bawah hilir di bawah keistimewaan oleh Gubernur DIY, sehingga pimpinan itu akan diketemukan untuk membuat kesepakatan bagaimana program dan kegiatan untuk melestarikan Progo yang menjadi sumber air bagi dua-duanya ini bisa terlaksana, sehingga kemungkinan dalam waktu dekat dan cepat, mungkin paling tidak tahun depan karena sudah tinggal 1 bulan itu untuk mengadakan semacam komitmen bersama bahwa kita memproklamirkan bersama bahwa kita akan membuatkan kesepakatan bersama untuk memelihara Sungai Progo ini, semuanya ikut nyemplung untuk kelestarian air di Das Progo. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.